Selanjutnya kita akan menggunakan analisis profitabilitas, yang dimana tadi kita telah menggunakan analisis solvabilitas yang telah dijelaskan oleh teman saya, Firda Amara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas. Oke, jadi analisis profitabilitas itu menitik beratkan terutama pada hubungan antara hasil kegiatan operasi seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi yang telah kalian lihat dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan di dalam neraca. Baik, dalam analisis profitabilitas ini kita akan menggunakan analisis yang utama dalam menilai analisis profitabilitas, antara lain yang pertama rasio penjualan bersih terhadap aset, yang kedua tingkat pengembalian terhadap total aset, yang ketiga tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yang keempat tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, yang kelima ada laba per saham biasa, dan yang keenam ada rasio harga terhadap laba, yang ketujuh dividen harga per saham, dan yang kedelapan hasil dividen. Analisis profitabilitas ini menitik beratkan pada hubungan antara hasil kegiatan operasi dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan. Baik, kita lihat lagi contoh soal atau contoh kasus yang dimana PT Pelangi Indah pada laporannya yang tadi telah dijelaskan beberapa nomor oleh Firda, sekarang akan dijelaskan oleh saya yang pada instruksi 12 mengenai rasio penjualan bersih terhadap aset. Oke, rasio penjualan bersih terhadap aset merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan efektivitas sebuah perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Yang mana terhadap rasio penjualan bersih terhadap aset ini rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata total aset yang tidak termasuk dalam investasi jangka panjang. Di sini ada penjualan bersih sebesar 5 miliar rupiah yang dapat kita lihat dalam laporan laba rugi yang telah tertera. Selanjutnya ada juga rata-rata total aset yang dapat kita lihat dari neraca yang telah ditotalkan. Kemudian kita hitung, yang dimana cara menghitung rata-rata total aset tersebut adalah 3.593 miliar ditambah 2.948 miliar kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3.270 miliar 500.000 rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tertera, di mana penjualan bersih sebanyak 5 miliar rupiah dibagi rata-rata total aset yaitu 3.270 miliar 500.000 rupiah sama dengan 1,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio penjualan bersih terhadap aset itu adalah 1,5. Penghitungan ini gunanya untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aset perusahaan tersebut. Karena dalam menghitung rasio penjualan bersih terhadap aset itu, investasi jangka panjang akan dikeluarkan dari total aset karena investasi tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan operasi normal yang akan melibatkan penjualan barang atau jasa. Terus, aset itu juga dapat diukur sebagai total pada akhir tahun, rata-rata pada awal dan akhir tahun, atau rata-rata dari total bulanan. Selanjutnya untuk solusi yang ke-13 yaitu tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset yaitu mengukur profitabilitas dari total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset itu didanai. Yang dimana ukuran ini tidak akan berpengaruh pada apakah aset ini didanai terutama oleh kreditor atau para pemegang saham. Dalam rumusnya, laba bersih ditambah dengan beban bunga dibagi rata-rata total aset. Dapat diketahui pada laba bersih dan beban bunga akan kita dapatkan di dalam laporan laba rugi yang tertera pada contoh, yang dimana laba bersih tersebut sebanyak 245 juta. Dan beban bunga yang tertera pada beban lain-lain jika kita lihat di laporan laba ruginya sebanyak 105 juta rupiah dibagi dengan rata-rata total aset yang dapat kita lihat dalam neraca. Kemudian kita jumlah yaitu 3.843 miliar rupiah ditambah 3.173 miliar rupiah dibagi 2.
Yang dapat kita ketahui hasilnya pada tingkat pengembalian terhadap total aset itu adalah 10,0%. Kegunaan menghitung tingkat pengembalian terhadap total aset adalah untuk menilai profitabilitas aset tersebut. Karena tingkat pengembalian terhadap total aset dihitung dengan menambah beban bunga ke laba bersih dan membaginya dengan rata-rata total aset. Penambahan beban bunga ke laba bersih akan menghapus pengaruh dari apakah aset itu didanai oleh hutang atau ekuitas. Kemudian kita akan memasuki solusi yang ke-14, yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Pada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, ukuran profitabilitas yang lain adalah tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham yang dihitung dengan cara membagi laba bersih dan rata-rata total ekuitas pemegang saham. Dalam laporan ini, kita akan memperoleh laba rugi yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi, serta akan dibagi rata-rata total ekuitas pemegang saham yang akan kita lihat dan atau akan kita temukan dalam laporan neraca pada perusahaan PT Pelangi Indah, yang dimana kita akan menghitung laba bersih yaitu 245 juta miliar dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham yaitu 1.883 miliar ditambah 1.723 miliar kemudian dibagi 2, yang kita akan mendapat hasilnya adalah 13,6%. Tujuan menghitung tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham adalah untuk menilai profitabilitas dari investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Total ekuitas pemegang saham juga dapat berbeda-beda selama periode tertentu. Kebalikan dengan tingkat pengembalian terhadap total aset, ukuran ini akan menekankan tingkat laba yang dihasilkan atas jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Tingkat pengembalian suatu perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham biasanya akan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian terhadap total aset. Hal ini akan terjadi ketika tingkat pengembalian terhadap aset yang akan diperoleh dengan dana kreditor lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan pada kreditor. Selisihnya dalam tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham dan tingkat pengembalian terhadap total aset yang disebut leverage. Kemudian kita akan melanjutkan kepada solusi yang 15 mengenai tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, yang dimana tingkat pengembalian itu menitik beratkan hanya pada tingkat laba yang dihasilkan atas jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Dalam tingkat ini kita dapat melihat dalam laporan laba rugi, laba bersihnya sebanyak 245 juta, kemudian dikurang dividen saham preferen yang terdapat dalam laporan laba ditahan komparatif. Kemudian kita bagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa neraca yang kita dapat lihat dari neraca. Kemudian sebelum itu kita harus menjumlah dulu rata-rata ekuitas pemegang saham biasanya. Kemudian kita bagi dengan laba bersih yang telah dikurangi oleh dividen saham preferen, yang dapat kita ketahui hasilnya sebanyak 15,7% dari tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Menghitung tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa itu gunanya untuk menilai profitabilitas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke solusi yang ke-16, laba per saham biasa. Laba per saham biasa atau LPS atau sering disebut juga earning per share atau EPS on common stock. Ukuran ini biasanya juga dilaporkan dalam laporan laba rugi pada laporan tahunan perusahaan. Jika sebuah perusahaan itu hanya menerbitkan satu kelas saham, maka laba per saham itu dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jika terdapat saham preferen dan saham yang biasa beredar,
Laba bersih dikurangkan terlebih dahulu dengan jumlah dividen yang diperlukan untuk saham preferen. Jadi kita langsung hitung aja ya. Nah, pada solusi 16 ini, laba per saham biasa kita dapat lihat dalam laporan laba rugi untuk laba bersihnya dan dalam laporan laba ditahan komparatif untuk dividen saham preferennya, dan juga jumlah lembar saham biasa yang beredarnya dapat kita lihat dalam neraca. Oke, kita lanjut. 245 juta dikurang 40 juta, kemudian dibagi 50 juta rupiah, yang akan hasilnya itu adalah untuk laba per saham biasa itu adalah 4.100.000 rupiah. Kenapa kita perlu untuk menghitung laba per saham biasa? Alasannya itu sama dengan menghitung tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, yaitu untuk menilai profitabilitas investasi di perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham biasa. Lanjut, untuk solusi yang ke-17 itu rasio harga terhadap laba, yang dimana rumusnya harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per saham biasa. Kita bisa lihat di dalam laporan neraca ya. Oke, untuk angkanya 25 miliar dibagi 4.100.000 miliar rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 6,1 untuk rasio harga terhadap laba. Nah, rasio harga terhadap laba ini merupakan indikator bagi prospek pendapatan perusahaan di masa mendatang yang dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham biasa pada tanggal tertentu dengan laba per saham tahunan. Kalau ada yang tanya, kenapa nih kita harus menghitung rasio harga terhadap laba? Jawabannya karena untuk menunjukkan prospek laba di masa mendatang berdasarkan hubungan antara harga pasar saham biasa dan labanya. Next, untuk selanjutnya, dividen per saham biasa. Dividen per saham biasa umumnya digunakan oleh para investor yang dalam menilai pemilihan investasi saham perusahaan. Dapat dilihat rumusnya adalah dividen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, kita bisa lihat untuk dividen kita akan lihat dalam laporan laba ditahan komparatif, yaitu sebanyak 45 miliar. Kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kita lihat ini di laporan neraca sebanyak 50 miliar rupiah. Kemudian kita bagi dan hasilnya itu adalah 900 miliar. Begitu untuk dividen per saham biasanya. Dividen per saham dapat dilaporkan dengan laba per saham untuk menunjukkan hubungan antara dividen dan laba, atau untuk membandingkan kedua nilai per lembar saham untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan tersebut menahan labanya untuk digunakan dalam kegiatan operasi. Tujuan dividen per saham biasa itu adalah untuk menunjukkan sejauh mana laba dibagikan kepada pemegang saham biasa. Baiklah, yang terakhir itu adalah solusi hasil dividen. Hasil dividen atau dividend yield adalah saham biasa yang merupakan profitabilitas yang menunjukkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. Rumusnya adalah dividen per saham biasa dibagi harga pasar per lembar saham biasa. Sekarang kita lihat dalam laporan keuangan PT Pelangi Indah. Di dalam laporan laba ditahan kooperatif terdapat dividen saham biasa sejumlah 90 miliar rupiah dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa yang dapat kita lihat di dalam neraca sebanyak 25 miliar rupiah. Kita jadikan persentase, hasilnya itu ya adalah 3,6% untuk hasil dividen pada PT Pelangi Indah. Hasil dividen itu sangat penting bagi para investor yang tujuan investasi utamanya adalah untuk menerima pengembalian atau dividen saat ini dari investasi sebelumnya, dan bukan
kenaikan dalam harga pasar investasi. Jadi hasil dividen itu dihitung dengan cara membagi dividen per saham yang akan dibayarkan dengan harga pasar per lembar saham pada tanggal tertentu. Tujuan menghitung hasil dividen itu adalah untuk menunjukkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham biasa dalam bentuk dividen. Alhamdulillah teman-teman, kita telah membahas contoh laporan keuangan dari PT Pelangi Indah dan kita menggunakan analisis solvabilitas dan profitabilitas. Semoga dapat bermanfaat. Untuk kesimpulannya adalah analisis presentase, rasio, perputaran, dan ukuran lainnya dari posisi keuangan dan hasil kegiatan operasi merupakan ukuran analisis yang sangat berguna dalam menilai kinerja di masa lalu dan untuk memperkirakan kinerja di masa mendatang. Ukuran-ukuran tersebut dapat dihitung untuk kebanyakan perusahaan skala menengah, tergantung pada kondisi perusahaannya yang akan dianalisis oleh kita. Beberapa ukuran dapat diabaikan atau ukuran itu dapat ditambahkan atau dikembangkan, tapi ukuran tersebut bukanlah merupakan pengganti keputusan yang sebenarnya, karena dalam memilih atau menerjemahkan ukuran analisis, kondisi khusus bagi sebuah perusahaan atau industri itu harus dipertimbangkan dengan baik. Selain itu juga, pengaruh ekonomi dan lingkungan perusahaan itu secara umum harus dipertimbangkan. Karena untuk menentukan tren masa kini, keterkaitan antara ukuran yang digunakan dalam menilai sebuah perusahaan itu juga harus dipelajari secara seksama. Indeks dari periode-periodenya juga sebelumnya yang dapat dibandingkan juga harus dipelajari. Data itu dari perusahaan, pesaing gitu juga harus dipelajari juga. Baiklah teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.